Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Intan. Kali ini materi yang akan Ibu bahas adalah tentang seni budaya. Nah, kalau pada pemaparan materi kemarin kita menjelaskan tentang asal-usul pengertian seni dan budaya, hari ini kita akan membahas jenis-jenis yang termasuk ke dalam seni budaya tersebut. Oke? Nah, pembelajaran kali ini dikhususkan untuk kelas 10, oke, siswa-siswi Ibu, yaitu untuk SMK Kejuruan 2 Sangkuriang. Nah, kali ini materi seni budaya yang akan Ibu bahas yaitu tentang jenis-jenis seni budaya tersebut. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang asal-usul pengertian seni secara umum, pengertian seni menurut beberapa para ahli. Nah, sekarang kita juga akan membahas jenis-jenis seni tersebut. Oke, kita mulai. Jenis seni-seni yang pertama. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang jenis seni tersebut, nah, kita harus mengetahui pengertian dari seni. Pengertian seni secara singkat padat yaitu adalah hasil daya cipta karsa manusia yang dituangkan dalam berbagai bentuk hal, bisa dalam bentuk rupa, bisa dalam bentuk gerak, bisa dalam bentuk suara, nada, atau irama. Nah, jenis-jenis tersebut akan diklasifikasikan terhadap 4 hal. Pertama, yaitu ada yang namanya seni rupa. Lalu yang kedua, ada yang namanya seni musik. Yang ketiga, seni teater. Dan yang keempat, seni tari, ya. Ada seni rupa, musik, teater, dan tari. Nah, pertama yang dibahas yaitu adalah jenis seni rupa. Seni rupa. Coba, kalau kalian perhatikan di rumah, kalian punya tas rajut, atau misalkan scarf kayak gini, pasmina. Lalu misalkan kalian punya aksesoris-aksesoris seperti ini, topeng. Lalu ini gugunungan atau pawayangan. Nah, benda-benda ini adalah bentuk seni rupa. Seni rupa adalah hasil karya cipta karsa manusia yang dituangkan dalam bentuk rupa, baik kerajinan tangan maupun gambar atau lukisan. Nah, seni rupa di sini itu terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu satu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi yaitu karya seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu arah. Misalkan dari depan saja. Apa contohnya? Contohnya kita punya gambar, kita punya lukisan, kita punya hiasan dinding. Nah, itu contoh untuk karya seni rupa 2 dimensi. Kenapa? Karena karya seni rupa 2 dimensi itu hanya memiliki panjang kali lebar. Nah, berbeda dengan karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan bervolume. Contohnya, kita ada patung, lalu kita ada vas bunga, kita juga ada contoh untuk rupa, benda rupa yang ada di rumah sehari-hari, itu lemari, meja, televisi. Itu adalah contoh seni rupa 3 dimensi. Artinya, benda-benda tersebut memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan bervolume. Nah, selain dari contoh seni rupa tersebut, kita juga punya contoh kriya. Contoh kriya lainnya, misalkan seperti makrame atau anyaman. Lalu juga contoh seni rupa itu ada seni rupa benda pakai dan ada seni rupa hanya untuk diambil nilai estetisnya saja. Nah, kalau untuk seni rupa estetis
itu biasanya seni-seni rupa yang hanya dinikmati untuk kita rasakan keindahannya. Contohnya lukisan, gambar itu hanya bisa kita lihat dan kita nikmati saja. Tapi akan berbeda dengan seni rupa benda terapan. Seni rupa benda terapan ini itu mempunyai fungsi tersendiri. Artinya, selain memang punya nilai estetik, juga ada kebermanfaatannya. Contohnya, scarf ini, kerudung, pakaian, gitu kan, tas. Nah, itu termasuk seni rupa terapan atau benda pakai. Nah, setelah ke seni rupa, jenis yang kedua dalam seni itu kita punya seni musik. Seni musik adalah hasil daya cipta karsa manusia yang dituangkan dalam bentuk nada, suara, irama musik. Seperti contoh gamelan ini, ya. Nah, gamelan ini atau piano, biola, saksofon, trompet, seruling, drum, dan yang lainnya. Nah, seni musik ini akan berhubungan dengan nada, irama, ritme, tempo, dan vokal. Nah, nada adalah suara-suara atau not-not yang tersusun sehingga menjadi suatu urutan tertentu dan nantinya akan menghasilkan suatu lagu. Dalam nada atau dalam suara kita ada tempo lagu. Nah, tempo adalah cepat lambatnya nada atau lagu yang dinyanyikan. Lalu kita juga ada interval nada. Nah, interval nada ini adalah jarak antara nada satu dengan nada lainnya. Pokoknya kalau seni musik itu kita akan berhubungan dengan lagu, nada, suara, ritme, dan irama. Nah, selain itu, dalam seni musik kita juga akan berhubungan dengan alat-alat musik. Ada alat tradisional, ada alat modern. Nah, untuk alat tradisionalnya yang sering kita dengar atau sering kita lihat itu paling gampang adalah kendang, gamelan, bonang, saron, dan goong. Tapi masih banyak lagi, ada angklung, ada sasando, lalu ada siter gitu kan. Nah, ada kenong. Selain itu, selain dari alat musik tradisional, kita juga ada alat musik modern. Contoh alat musik modern pasti kalian sudah tahu dan sudah hafal ya. Ada gitar, ada piano, ada pianika, ada harmonika, ada saksofon. Itu termasuk alat-alat musik modern. Nah, alat musik tersebut kalau misalkan kita klasifikasikan lagi, lebih spesifik lagi aja, itu ada jenisnya membranofon, aerofon, elektrofon, cardofon, ya, ada banyak. Aerofon, cardofon, membranofon, elektrofon, itu kalau kita runtutkan lagi menjadi jenis-jenis yang lebih spesifik. Nah, alat-alat musik ini akan menunjang dalam suatu proses karya seni. Nanti akan berhubungan dengan seni tari, akan berhubungan dengan teater. Itu akan saling berkaitan dan berkesinambungan. Nah, sekarang kita memasuki jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga itu adalah seni teater. Teater adalah hasil daya cipta karsa manusia yang dituangkan dalam bentuk mimik wajah atau gerak badan secara ritmis ataupun secara harmonis. Artinya, dalam teater ini kita itu menggerakkan anggota tubuh kita layaknya seperti bermain peran, ya, seperti itu. Bisa dengan musik, itu nanti masuknya drama tari musik, bisa hanya dengan gerak saja, dramaturgi, atau
atau bisa juga dalam bentuk pewayangan, ya, wayang golek, wayang orang, itu termasuk teater juga, tapi dalam skala yang kecil. Kalau untuk wayang, wayangan, wayang golek itu dalam skala kecil. Tapi kalau untuk wayang orang, seperti drama-drama tari, drama kolosal, ya, itu termasuk skala yang besar. Nah, yang keempat, kita punya seni tari. Seni tari adalah hasil daya cipta karsa manusia yang dituangkan dalam bentuk gerak tari. Ya, tari ini banyak sekali macamnya. Kalau misalkan kita berasal dari Jawa Barat, itu pasti kita kenal dengan tari merak, kita kenal dengan tari jaipong, ya. Kita juga kenal dengan tari dogdog, ya. Nah, kalau misalkan kita ke daerah Jawa Timur, kita ada tari remo, lalu ada tari reog ponorogo juga. Nah, untuk di daerah Bali, tariannya itu biasanya menggunakan lirikan mata yang tajam, oke, ya, dengan postur badan yang memang seperti ke depan ini, ya. Nah, itu biasanya tari Bali yang seperti itu ada di tari pendek, ya. Lalu ada di tari belibis, ada juga di tari kecak, ya, tari kecak. Nah, setelah ke Bali, kalau misalkan kita mepet dikit nih ya ke daerah Banten, kita punya tari bedug maler. Lalu kita terbang sedikit ke ujung sana, ke daerah Sumatera, kita punya tari rampai Aceh, itu berasal dari Aceh. Kita punya tari gending Sriwijaya, itu tari persembahan, ya. Lalu kita juga ada tari tortor dari Sumatera Utara. Lalu ada tari piring dari Sumatera Barat. Ada tari indang din badindin. Nah, kita terbang lagi nih, ya, ke daerah Sulawesi. Itu ada namanya tari kipas pakarena. Itu menggunakan propertinya adalah kipas. Lalu ke daerah Papua itu ada tari perang dan tari selamat datang dari Papua, atau biasa kita kenal dengan apuse. Nah, tarian-tarian tersebut itu berbeda setiap daerah. Daerah satu dengan daerah lainnya itu mempunyai ciri khas yang tersendiri, ya. Kalau misalkan di daerah Jawa, ciri khasnya seperti ini. Ada yang namanya gegunungan, teplok, ya. Lalu dari Cirebon ada tari topeng Cirebon, ya, tapi bukan topeng seperti ini, ya. Tari topeng Cirebon itu ada tari topeng Kelana, ada tari topeng Jayeng, ya, Jayeng Rana, Kelana. Itu identik dengan topeng-topeng yang memang menutupi seperti ini. Lalu topengnya itu ciri khasnya ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna putih ataupun biru. Nah, unsur-unsur dalam seni tari, ya. Kalau tadi unsur dalam seni rupa itu berhubungan dengan gambar, berhubungan dengan kriya. Lalu seni musik unsurnya berhubungan dengan nada, irama, ritme, lagu, tempo, interval. Nah, kalau dalam teater kita berhubungan dengan unsur-unsurnya adalah gerak dan mimik wajah. Nah, sedangkan untuk tari itu unsurnya ada banyak. 1, unsur-unsur dalam tari adalah gerak. 2, musik. 3, level. 4, pola lantai. 5, stage. 6, lighting. 7, tata rias. 8, tata busana. 9, itu tata pentas atau tata panggung. Nah, 9 unsur tersebut saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya. Nah, contoh gerak. Gerak itu dibagi 2. Ada gerak murni dan gerak ritmis.
atau maknawi ya, gerak murni dan maknawi. Gerak murni ini adalah gerak tari yang tidak memiliki arti. Sedangkan gerak maknawi yaitu gerak tari yang memiliki arti. Contoh, misalkan untuk gerakan seperti ini ya. Nah, terbang, manglayang. Nah, ini memiliki arti. Artinya itu kita mau terbang. Nah, gerakan ini biasanya ada pada tari merak. Nah, berbeda dengan gerak murni. Gerak murni itu gerak yang tidak memiliki arti. Misalnya, nah seperti ini. Ya, sembada, ukel, itu tidak memiliki arti. Tapi akan berbeda jika gerakannya seperti ini. Ini adalah nyawang. Nyawang ini gerakan maknawi. Karena seperti menerawang atau melihat masa depan, itu maknanya. Nah, selanjutnya setelah kegerak, kita ada unsur yang kedua adalah musik. Nah, musik itu ada musik internal dan musik eksternal. Musik internal itu yaitu musik yang berasal dari dalam penari itu sendiri. Sedangkan musik eksternal itu musik yang berasal dari alat musik. Musik internal itu contohnya ada pada tarian Rampai Aceh. Kenapa? Karena pada tari Rampai Aceh kita menggunakan tepukan bahu, tepukan paha ya, tepuk tangan. Nah, seperti ini. Karena gerak tari Rampai Aceh itu hanya menggunakan badan kita, maka termasuk dalam unsur musik internal. Sedangkan untuk unsur musik eksternalnya yaitu lagu-lagu atau musik-musiknya diambil dari alat musik, boleh gamelan, boleh alat musik modern atau alat musik tradisional lainnya. Nah, selanjutnya unsur yang ketiga kita punya level. Level ini adalah tinggi rendahnya penari melakukan gerakan tarian, ya. Nah, seperti contoh ini, nih levelnya ya. Level tinggi, level sedang, dan level rendah. Level rendah biasanya ditunjukkan dengan posisi jongkok atau duduk. Lalu level sedang biasanya dengan posisi adeg-adeg, dan level tinggi itu dengan posisi jinjit atau berdiri. Nah, setelah ke level, kita ada pola lantai. Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui penari dalam melakukan gerakan tarian. Pola lantai ini dasarnya hanya ada lurus, zigzag, melingkar, dan diagonal. Jadi hanya ada 4 ya. Lurus, garis lurus, lalu zigzag seperti huruf Z, lalu melingkar, dan diagonal, baik diagonal kanan atau diagonal kiri. Oke, setelah ke pola lantai, kita akan berhubungan dengan stage. Stage adalah tata panggung yang dipergunakan dalam proses pementasan tari. Nah, tata panggung ini atau stage ini bisa dibagi 2 macam, ada indoor dan outdoor. Indoor itu di dalam ruangan dan outdoor itu di luar ruangan. Lalu setelah stage kita ada lighting, tata lampu. Nah, lighting ini ada lampu sorot, lampu utama, dan lampu jauh. Jadi dibagi 3 ya untuk lighting ya. Ada lampu sorot, lampu utama, dan lampu jauh. Nah, setelah ke lighting, yang paling basic dalam tari itu adalah tata busana atau pakaian tari. Nah, pakaian tari ini akan membuat para penonton ataupun kita sebagai penari menjadi lebih comfortable, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih bagus, indah, atau estetik. Nah, untuk tata busana tari itu disesuaikan dengan karakter tari yang kita usung. Misalkan, kalau tari jaipong, biasanya kita bisa menggunakan kebaya atau rok yang dimodifikasi, gitu kan. Tapi akan berbeda dengan tari merak. Tari merak kita biasanya pakai sayap ya, pakai sayap seperti itu.
Nah, setelah ke tata busana, kita akan ke make up atau tata rias. Nah, tata rias dalam tari juga khusus gitu, terbagi menjadi 3. Ada tata rias cantik, tata rias gagah, dan tata rias karakter. Tata rias cantik ini biasanya dipergunakan untuk penari perempuan, untuk tarian-tarian Jawa klasik, untuk tarian fungsinya sebagai pertunjukan. Nah, kalau tata rias gagah itu biasanya dipakai oleh laki-laki atau bisa juga dipakai oleh perempuan ketika kita menarikan tarian yang gagah. Contohnya tari Sri Kandi. Sri Kandi memang perempuan gitu, perempuan cantik, kuat, tapi tata rias yang dipakainya adalah tata rias gagah. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada tata rias karakter. Tata rias karakter ini biasanya dipakai untuk karakter hewan atau tumbuhan. Biasanya ada dalam pementasan teater ya. Kalau untuk tata rias karakter ini, misalkan karakter hewan, kucing, atau burung, itu biasanya penekanan-penekanan tata riasan mereka itu ada di mata. Contoh, untuk tata rias tari merak atau tata rias kupu-kupu misalkan, itu biasanya kita banyak menggunakan sudut mata kita sebagai media untuk pengekspresi kita ya di riasannya. Salah satu yang ditonjolkan lah ya gitu. Nah, setelah kita ke tata rias, tadi tata busana sudah, level, lighting, pola lantai, apalagi ya? Properti. Oke. Nah, properti tari yang kita pakai atau unsur-unsur selanjutnya dalam tari yaitu adalah properti tari. Properti tari adalah segala macam alat tambahan yang dipakai untuk menunjang proses tarian tersebut. Contoh, misalkan topeng ini ya. Nah, ini adalah topeng yang dipakai biasanya untuk tari topeng biasa, tari persembahan saja, bukan tari klasik seperti tari topeng Jayeng Rana atau tari topeng Kelana gitu ya. Ini properti untuk tari topeng persembahan biasa dalam upacara adat atau dalam tarian-tarian yang memang kita bisa memakai topeng ini. Lalu alat properti lainnya kita bisa pakai ini, gugunungan ini. Biasanya gugunungan ini itu kita pakai dalam tari Bali ya. Bisa disematkan di sini. Nah, seperti ini ya. Tari Bali. Bisa juga ada tari kipas. Tari kipas Sunda itu biasanya kita menggunakan properti berupa kipas. Lalu ada yang namanya kalung lebay, biasanya ditaruh di sini ya. Lalu ada juga teplok, sama seperti aksesoris aksesoris kepala, maaf ya, aksesoris kepala. Lalu ada juga biasanya gelang tangan atau gelang kaki dan sejenisnya. Nah, itulah unsur-unsur dalam seni tari. Nah, kalau kita simpulkan, ternyata seni itu banyak ya ragamnya. Kalau secara garis besar kita dibagi 4, seni rupa, seni musik, teater, dan tari. Sedangkan untuk unsur-unsurnya sendiri, itu ternyata seni rupa berhubungan dengan rupa, kriya, anyam, gambar, lukisan. Lalu musik berhubungan dengan nada suara, irama ritmik, interval lagu, tempo. Sedangkan untuk teater berhubungan dengan mimik wajah dan gerak. Dan untuk tari itu berhubungannya ada 9 apa 10 tadi contohnya ya. Ada irama, ada musik, tata rias, lighting, properti, level, pola lantai, tata busana, lalu juga ada stage dan lighting yang terakhir. Nah, teman-teman, itulah pemaparan kita yang kedua. Untuk pertemuan kita yang kedua ini memaparkan tentang jenis-jenis